Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KSNK tahun 2021, Kompetisi Sains Nasional tingkat Kabupaten Kota tahun 2021, nomor 16 sampai 20. Nomor 16, banyaknya fungsi atau pemetaan dari himpunan A, ini himpunan A, ke himpunan B, ini himpunan B, dengan syarat 7 dan 8 mempunyai prapeta, yaitu ada X dan Y di A sedemikian sehingga Fx itu sama dengan 7, Fy sama dengan 8 adalah titik-titik. Banyaknya pemetaan dari A ke B, ini tanpa syarat ini dulu ya, berarti pemetaan dari A ke B itu NB dipangkatkan dari NA. NB kita hitung, ini ada 1, 2, 3, 4, anggotanya ada 4, berarti 4 pangkat NA nya ada 6, anggotanya 4 pangkat 6, yaitu 4096. Ini untuk tanpa syarat pemetaan dari A ke B. Kemudian syarat tidak ada, ini Fx sama dengan 7, maka banyaknya pemetaan adalah ini NB dikurang 1 pangkat NA. Kenapa kok dikurang 1? Karena 7-nya ini sudah ditentukan ya, 7-nya ini sudah ditentukan, berarti yang masih bebas tinggal 1, 2, 3 tuh ya, dikurangi 1 yaitu 7 itu tadi, tinggal 3 pangkat 6 yaitu 729. Anggap 729 itu adalah himpunan dari P. Kemudian A nya ini tadi ada 1 sampai 6, ke B, B-nya 8, 9, 10 ini ya, maksudnya begini, berarti 3 itu tadi maksudnya ini tadi. Kemudian A nya ini tetap 6. Oke, lalu yang kedua, syarat tidak ada Fx sama dengan 8. Nah, tentu banyaknya pemetaan sama NB dikurang 1 pangkat NA, yaitu 3 pangkat 6, sama ya, 729. 3 itu dari mana? Ya, 8-nya tidak ikut. Ini ya, karena sudah dipastikan ya, yang masih boleh bebas 7, 9, 10. Ini ada 3 pangkat 6 tanpa 8. Oke, anggap ini adalah himpunan dari Q. Kemudian jika tidak ada syarat Fx sama dengan 7 dan Fy sama dengan 8, banyaknya pemetaan yaitu NB dikurangi 2, ini bukan 1 ya, maaf, dikurang 2, ini 4 kurang 2 yaitu 2, 2 pangkat 6, 64. Nah, maksudnya 2 tadi dari mana? Ini 9 dan 10 ya, karena 7 dan 8 sudah ada petanya, yaitu prapetanya, yaitu X dan Y. Nah, ini dianggap P irisan Q, karena kan dan ya, P nya tadi ini, Q nya ini, dan nya ini, sebanyak 64. Nah, menurut teori himpunan, P gabungan Q itu kan rumusnya P tambah Q dikurang P irisan Q ya. P tambah Q tadi 3 pangkat 6, tadi sudah dihitung, ketemunya 729 ya, tambah ini, tambah Q dikurangi irisannya, yaitu ini tadi 64. Oke, ketemunya adalah 1394. Sedangkan soalnya sendiri menanyakan banyaknya pemetaan dari A ke B dengan syaratnya 7 dan 8 mempunyai prapeta. Ya, tentunya ini ya, yang ini tadi tanpa syarat tadi, ini 4 pangkat 6 dikurangi yang ini tadi, dikurangi yang tidak ada ini tadi, P gabungan Q tadi ya, P gabungan Q. Nah, ini 1394, ketemunya adalah
2702. Nomor 17, banyaknya barisan ternary, suku-sukunya terdiri dari 0, 1, atau 2, yang memuat 13 suku, kemudian memuat tepat 4 angka 0, dan setiap di antara 2 angka 0 ada paling sedikit 2 suku, bukan 0 adalah titik-titik. Syaratnya ada 4, suku-sukunya 0, 1, 2, kemudian memuat 13 suku atau 13 digit, anggapnya seperti ini, kemudian memuat tepat 4 angka 0, ini contohnya 0-nya ada 4, 1, 2, 3, 4, kemudian setiap di antara 2 0, ini sama ini paling sedikit 2 suku bukan 0, ini contohnya, ini 2 suku bukan 0, 2 suku lebih, ini 3 suku malah ya, ini 4 suku, kan paling sedikit 2 suku bukan 0. Contohnya seperti ini. Terdapat 4 peristiwa atau 4 kasus dalam hal ini. Pertama, 0-nya paling depan dan paling belakang. Kemudian yang kedua, di 0-nya paling depan, di belakangnya ini ada bukan 0. Kemudian yang ketiga, di depannya bukan 0, di 0-nya paling belakang. Kemudian kasus keempat, depan dan belakangnya ada angka yang bukan 0. Untuk kasus pertama, paling depan dan paling belakang adalah angka 0, seperti ini diilustrasikan. Titik-titik ini saya anggap atau diilustrasikan diisi dengan BCD, yang mana BCD itu kalau digitnya dijumlahkan semuanya ada 9. Kotak yang berwarna kuning ini ada 9 kan, jadi B minimal digitnya 2, C juga begitu, D juga begitu. BCD minimal digitnya 2. Andai BCD itu digitnya 2 saja, sini 2, 2, 2, berarti kan sudah 6 ya, maka masih sisa ada 3 digit, yaitu 9 digit tadi, dikurangi 2, kurangi 2, kurangi 2, yaitu 3. 3 digit sisanya ini bebas ditaruh di mana saja, bisa di B, di C, D, atau kombinasi dari mereka bertiga. Oke, ada 10 peristiwa seperti ini. Ini maksudnya 3 digit tersisa ditaruh di D, 3 digit ditaruh C1, D2, dan seterusnya. Ini ada 10. Nah, strateginya ini agar tidak kelewatan, anggap ini angka ya. Berhitung dari yang paling kecil, 3, 12, 21, 30, 102, 111, 120, 201, 210, dan 300. Jadi biar tidak kelewatan, anggap angka dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi dalam kasus 1 ini ada 10 peristiwa, padahal 9 kotak berwarna kuning masing-masing bisa diisi oleh angka 1 atau 2. Maka banyaknya peristiwa adalah 2 pangkat 9. Contoh ini berarti ada 2 pilihan, yaitu angka 1 atau 2. Ini pun juga sama, 2 pilihan, 2 pilihan, 2 pilihan. Berarti tentunya banyaknya cara adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 9 suku. Tentu yang dimaksud adalah 2 pangkat 9. Sehingga banyak cara pada kasus 1 ini adalah 10, dari sini tadi 10 kali 2 pangkat 9. Berikutnya kasus kedua, yang mana 0 paling depan dan paling belakang ada angka atau suku bukan 0. Sehingga kasus nomor 2 ini bisa diilustrasikan seperti ini. Paling belakang ada suku atau angka bukan 0, ini diisi B, C, D, E. Nah, seperti ini. Nah, E ini paling belakang ini syaratnya adalah minimal 1 ya, minimal 1, maksimal 3. Kenapa kok maksimal 3? Sebab kan B, C, D ini sudah 2 aja sudah 6 kan, sudah dipakai 6, padahal sisanya kan 9 kurang 6 kan 3. Jadi yang E ini minimal 1, maksimal 3. Demikian juga B, C, D kalau dijumlahkan minimal 6, maksimal 8. Dari mana 6? 9 dikurang 3. Kalau E nya 3 dipakai 3 berarti BCD nya 6.
8 dari 9 dikurang 1. Oke, ini aturannya BCD lebih besar sama dengan 2, minimal 2, E minimal 1. Oke, andaikan BCD digitnya 2 semua, kemudian E diambil 1, kita ambil minimal semua, BCD minimal 2 dipilih 2, E minimal 1 dipilih 1, berarti sudah dipakai berapa? 2, 2, 2, 2, 6 kan? 2, 2, 2, 6 tambah 1, 7. Berarti 9 dikurang 7, sisanya adalah 2. 2 digit tersisa ini bebas ditaruh di mana saja, B, C, D, E, bebas. Ada 10 peristiwa dalam hal ini. Yang pertama 2, maksudnya 2 digit tersisa tadi ditaruh di E semuanya. Kemudian 1, 1, maksudnya 1 ditaruh di D, 1 ditaruh di E. Nah, ini ada 10 strateginya seperti yang di atas tadi. B, C, D ini kita buat angka dari yang paling kecil yaitu 2, 11, 20, 101, 110, 200, 1001, 1010, 1100, dan 2000. Kalau paling kecil sampai paling besar. Dengan begini tidak ada yang kelewatan. Ada 10 peristiwa sama dengan tadi. Yang 9 kotak tadi berarti 2 pangkat 9, maka kasus 2 ini terdiri dari 10 kali 2 pangkat 9. Kemudian kasus yang ketiga, yang mana di depannya bukan 0, paling belakang 0, diilustrasikan seperti ini. Depannya ini dianggap A, ini A, B, C, D. A, B, C, D. Tentu A-nya ini paling sedikit 1, paling banyak 3. 3 dari mana? Ya tadi 9, semuanya kan sisanya 9 dikurangi BCD-nya aja sudah berapa? 8 ya, kalau 2, 2, 2, 8 berarti 1 ya, gitu. 3 ya, maksudnya 3. 9 dikurangi 6 tinggal 3, sama dengan kasus yang kedua tadi. Nah, ini berarti BCD digitnya minimal 2, A-nya antara 1 sampai 3. Oke, andai BCD digitnya minimal diambil minimal 2, yang A juga minimal diambil 1, berarti sudah dipakai 2, 2, 2 tambah 1 yaitu 7, berarti tersisa 2 kan, 9 dikurang 7. 2 digit tersisa ini bisa ditaruh di A, B, C ataupun D. Sama dengan kasus yang kedua tadi. Di sini ada 10 peristiwa juga, sama strateginya dari yang paling kecil 2, 11, 20, 101, 110, 200, 1001, 1010, 1100, dan 2000. Jadi ada 10 peristiwa, sehingga total untuk kasus ketiga ini adalah 10 kali 2 pangkat 9. Kasus keempat, yang paling depan dan paling belakang adalah angka yang atau suku bukan 0, disimbolkan di sini A, di sini E. A, B, C, D, E. Yang mana A dan E ini minimal 1 ya, kemudian B, C, D minimal 2. Kemudian andaikan B, C, D diambil digit minimalnya yaitu 2, A dan E diambil minimalnya yaitu 1, tentunya tersisa 1 ya. Sebab sini 2, 2, 2 udah 6, 1, 1, 8. Padahal tadi kan 9 digit ya. 9 dikurangin 8 tinggal 1 digit ini. 1 digit tersisa ini bebas ditaruh di mana saja, bisa di A, B, C, D atau E. Ada 5 peristiwa di sini, yaitu 1 digit ditaruh di E, di D, di C, di B, dan di A. Strateginya agar angka ini paling kecil 1, 10, 100, 1000, dan 10.000. Jadi untuk kasus keempat ini ada 5 peristiwa, tentu sama dikalikan 2 pangkat 9 yaitu 5 kali 2 pangkat 9. Jadi banyak seluruh cara, kasus 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 kasus tadi, ini masing-masing seperti ini. Ya, ini 2 pangkat 9 semua, tinggal tambahkan aja 10 tambah 10 tambah 10 tambah 5. 35 kali 2 pangkat 9, hasilnya 1720.
Nomor 18, sebuah papan catur berukuran 101 kali 200 kali 21 akan dipasangi beberapa ubin berukuran 3 kali 1. Berapa ubin terbanyak yang bisa dipasang pada papan sehingga tidak ada dua ubin yang bertumpuk atau bersentuhan, termasuk bersentuhan pada titik sudut ubin juga tidak diperbolehkan. Oke, ubin hijau, Anda yang dimaksud adalah ubin hijau yang berukuran 3 kali 1. Ini 3 kali 1. Tidak ada dua ubin yang bertumpuk atau bersentuhan pada titik pojoknya juga tidak boleh. Nah, ini seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Nih, tampak pada papan catur berukuran 8 kali 6. Ini 8, ini 6. Terdapat 6 ubin hijau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang diperoleh dari 8 dibagi 4 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Kenapa tadi 8 dibagi 4? 4 dari mana? Dari sini. 4 kali 2. Jadi ubin hijau ini sebenarnya seperti ini. Agar tidak terjadi persentuhan atau bertumpuk, ya diperluas seperti ini. Nah, yang putih-putih ini seperti ini. Jadi ubin ini anggap satu set atau satu paket. Satu set ini berukuran 4 kali 2, makanya 8 dibagi 4, 6 dibagi 2, 2 dari sini. Karena papan caturnya berukuran 101 kali 21, maka banyaknya ubin yang bisa dimuat ya 101 dibagi 4. 4 dari mana? Dari sini tadi kan, ini 4, sininya sama dengan 25, tapi masih sisa 1. Kemudian 21 dibagi 2, kenapa? Sininya 2, lebarnya 2, sisa 10, hasilnya 10, sisa 1. Nah, untuk yang mendatar ini 21, langsung saja nih digambar. Ini 21, ternyata isinya bukan 10, tapi ada 11 ubin. Karena sisanya yang satu ini tadi kan bisa dipasang ubin hijau lagi kan. Nah, begitu. Yang penting kan syaratnya tidak ada yang bersentuhan atau menumpuk. Jadi ada 11 secara mendatar. Sedangkan untuk arah turunnya atau vertikal atau panjangnya atau arah ke bawahnya, sisa yang satu yang dimaksud adalah pada nomor 101 yang berwarna kuning. Ini sisanya ini ya. Nah, ini sisa 1 nih maksudnya sini pada baris ke 101. Tentu ini dapat dipasang ubin hijau juga. Nah, ini contohnya, ini kan ubin hijaunya ukurannya ini kan begini. Nah, ada dipasang berapa yang kuning ini? Ada 5 ubin kuning. Ini bisa dipasang ubin yang hijau 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga banyaknya ubin seluruhnya tadi, sininya kan 11, bawahnya ini tadi ada 25 ya. 25, sisa satunya ini tadi diisi 5. Ya, 11 kali 25, 275 tambah 5 adalah 280. Nomor 19, N diberikan segitiga ABC dengan AB sama dengan 6, BC 7, CA 8. Jika E adalah titik potong ketika garis bagi segitiga ABC, maka panjang AB adalah titik-titik seperti ini ya. Nah, AB 6, ini 6, kemudian BC 7, CA adalah 8. Garis bagi membagi sudut sama ya, bertemu di titik E. Yang ditanya adalah panjang AE kuadrat seperti ini. Dalam hal ini bisa dibuat lingkaran dalamnya ya, karena ini pasti sama membagi sudut. Nah, ini pun sama, sudut ini dengan sudut ini sama, dibagi 2 oleh garis ini. Lalu luas segitiga lingkaran luar, segitiga ini ABC ini rumusnya adalah R kali S. Sudah dibahas ini di SMP ya, maka di SMP R kali S. R adalah jari-jari lingkaran ini, S adalah keliling dari segitiga dibagi 2 atau setengah keliling. Nah, luas segitiga secara umum rumusnya ini ya, S setengah keliling, S min A, S min C, S min C. Kemudian tadi sehingga dari sini R sama dengan L dibagi S ya.
L nya kan ini dibagi S. Nah ini rumusnya R atau ini ya. Nah ini R di sini DI. Sisi A ini sisi yang di depan sudut A. Ini depan sudut A, berarti ini kan sisi BC nya adalah sisi A, dalam hal ini 7 ya. Kemudian sisi B yang di depan sudut B, ya ini AC berarti 8. Kemudian sisi C di depan sudut C ini yaitu AB sama dengan 6. Nah ini kita sulikan aja ke sini sehingga seperti ini ya. A nya 7, B nya 8, C nya 6, sehingga S nya dijumlahkan saja. 7 tambah 8 tambah 6, 21 dibagi 2, 21 per 2, sehingga luas segitiganya ini tinggal sulikan aja ke sini. Nah ini hasilnya seperti ini. Nah kemudian ini 7 kali 3, kenapa? Karena 7 nya ada 2 ya, berarti akar 7 kuadrat kan 7. Kemudian akar 9 adalah 3 dan 7, 3 dan 5. Maaf, 3 kali 5 adalah 15. Akar 16 adalah 4. Oke, luas segitiganya segini. Sehingga kita perlu R sama dengan luas per S. Luasnya ini tadi per S. S-nya ini tadi. Nah, hasilnya ini ya. Ini dibagi ini dibalik saja ya. Ini per ini sama dengan ini dikali kebalikannya ini 2 per 21 nya, coret 21 nya, sehingga 1 per 2 adalah jari-jarinya atau R nya. Kemudian perhatikan segitiga ADI ini siku-siku D ya. Kenapa? Karena dia garis singgung kan, tentu ini siku-siku, sehingga AI nanti yang ditanyakan AI ya berarti AD kuadrat tambah DI kuadrat. AI kuadratnya seperti itu. Nah AD kita cari dari sini. AD dengan AE kan sama ya. AD dengan AE sama, kita anggap X, ini X. Kemudian BD dengan BF sama, anggap ini Y, ini Y. Kemudian CE dengan CF ini sama, kita anggap Z. Kalau begitu kelilingnya kan ini ya, X plus Y, Y plus Z, kemudian X plus Z seperti ini. Hasilnya ya berarti 2X plus Y plus Z ya. Sehingga AD itu, AD kan tadi berarti ini X ya, berarti dalam hal ini X itu adalah keliling per 2. Keliling per 2 kan berarti ini ya, X plus Y plus Z, kemudian dikurangi Y dikurangi Z. Tadi keliling per 2 itu kan disimbolkan S. Nah ini berarti S dikurangi Y plus Z. Nah Y plus Z itu kan sama dengan BC ya. BC kan sini tadi X, sini Z, berarti BC adalah Y plus Z. BC nya kan sama dengan 7, diketahui dari soal BC nya 7 ya, berarti kelilingnya tadi 21 per 2 dikurang 7 adalah 7 per 2. Ini kan 14 per 2 ya, penyebutnya disamakan, jadi 21 kurang 14 adalah 7 per 2. Nah kita sulikan ke sini, AD nya udah ketemu dikuadratkan, DI nya tadi jari-jarinya udah ketemu, ini setengah dikuadratkan, DI nya jari-jarinya maupun setengah, ini 15, akar 15 per 2 dikuadratkan, jadi ini ya, ini 15, ini 49, yaitu 64 per 4. Ini kalau diakarkan 8, ini 2 sama dengan 4, tapi yang ditanyakan AI kuadrat ya, berarti 4 kuadrat sama dengan 16. Diberikan segitiga siku-siku ABC, ini siku-siku di C, kemudian ada setengah lingkaran, ada 3 berwarna biru, hijau, dan merah. Kemudian diketahui juga ini DE sejajar dengan BC. Kemudian berlaku ini 2AC tambah 5BC sama dengan 5AB. Kemudian pertanyaannya adalah jari-jari lingkaran merah terhadap lingkaran hijau ini adalah K per 25. K nya sama dengan berapa? Oke, segitiga ABC siku-siku di titik C, maka berlaku Pitagoras, yaitu AB kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah BC kuadrat. Dari soal diketahui ini
Maka ini kalau saya kuadratkan ruas kanan maupun ruas kiri, jadi ini depan kuadrat, belakang kuadrat, 2 kali depan kali belakang, hasilnya ini 5 kuadrat 25. Nah, kemudian yang ini saya kalikan dengan 25 biar sama dengan ini nanti ya. Berarti ini sama dengan 25AB kuadrat, 25AC kuadrat, 25BC kuadrat. Nah, ini 25AB kuadrat, ini juga 25AB kuadrat. Berarti kan ini sama dengan ini ya. Oke, disama dengankan. Kemudian BC nya nanti kan habis ya, ini dengan ini habis, sama-sama 25, BC kuadratnya habis. Kemudian ini dipindah ruas, dikurang 4 AC kuadrat, 25 kurang 4 adalah 21 AC kuadrat. Dibagi AC sehingga ketemunya ini, maka dikatakan BC per AC adalah 21 per 20. Kemudian yang atas maupun bawah dikali X dikali X, berarti dianggap BC 21X, kemudian AC adalah 20X. Jadi kalau atas dikali X, bawahnya juga dikali X. Kemudian dari Pythagoras tadi kita sulihkan, AC nya adalah 20X, kemudian BC nya adalah 21X, ini dikuadratkan, ketemunya ini hasilnya ini ya. Kemudian AB kuadrat, ini berarti AB adalah akar dari ini, yaitu 29X. Karena G merupakan titik singgung, ini titik singgung, tentunya dia siku-siku ya, titik G ini siku-siku, yaitu 90 derajat. Padahal sudut ACF ini, ACF yang ini juga 90 derajat, diketahui kan? Berarti ini dengan ini sama. Padahal ini dengan ini juga sama ya, GF dengan FE, FC juga sama karena dia jari. Nih, sudutnya sama. Oh, ini sisinya sama ya. Nah, maka dikatakan nanti kongruen ya. Dua sudut sama, ini dengan ini sama, satu sisi sama, berarti segitiga ini atas dan bawah ini adalah kongruen. Sehingga karena kongruen, AG sama dengan AC. AG ini sama dengan AC, yaitu 20X, sehingga BG yang ini sisanya ini adalah ini kan dikurangi AG tadi sama dengan 20X ya, berarti 29 dikurangi 20 sama dengan 9X, BG nya adalah 9X. Kemudian perhatikan segitiga ABC yang besar ini, ABC yang besar dengan FBG, segitiga FBG yang kecil ini sudutnya sama ya, sudut C dan G sama, sudut C yang ini sama dengan sudut G yaitu 90 derajat siku-siku, kemudian sudut B jelas sama, B dengan B sama, kemudian sudut tentu, sudut sisanya A dan F harus sama ya, sudut A dan F nya harus sama, sudut A di sini, sudut F nya di sini harus sama, sehingga dua segitiga ini sebangun, sehingga dibuat kesebangunannya seperti ini, AB per FG, kemudian AC per FG, dan seterusnya yang sesuai ya. Kemudian kita pakai yang perbandingan yang belakang ini, AC kan tadi udah ketemu 20 ya, 20X di atas tadi 20X, kemudian BC juga sudah ketemu 21X, jadi seperti ini. Kemudian ini kalau dibalik, ini dibalik hasil seperti ini, sehingga FB sana ya 20X per 21X kali BG, coret X nya jadi seperti ini, dibagi 3 dibagi 3. Oh ini ya, kemudian bagi 3, kemudian ini dikalikan ya, hasilnya 60 per 7X adalah FG nya. Jari-jari lingkaran yang biru ini adalah 60 per 7X. Kemudian FK sama dengan FC sama dengan CE. Lihat mana ini FK sama dengan FC sama karena jari-jari, sama dengan CE sama karena sejajar dua garis ini, maka ini dengan ini sama. Berarti CH yang ini sama dengan ini ya, CE dikurang HE. Nah, CE tadi kan lingkaran yang besar ini RB, HE adalah RH, lingkaran yang kecil ini yang berwarna hijau. Nah, seperti ini. Sehingga FH ini ke sini tentunya lingkaran yang besar ditambah lingkaran yang kecil ya, jari-jarinya berarti RB ditambah RH. Seperti ini. Kemudian perhatikan segitiga HCF.
HCF mana ini HCF kan siku-siku di C, maka berlaku Pitagoras ya. FH kuadrat sama dengan CH kuadrat ditambah CF kuadrat seperti ini. FH tadi ini R besar tambah R kecil, kemudian CH tadi R besar dikurangi R kecil, kemudian CF nya ini adalah R besar. Nah ini kemudian ini dijabarkan jadi seperti ini dijabarkan jadi seperti ini. Kemudian perhatikan nanti RB kuadratnya habis, RH kuadratnya habis, ini pindah ruas ke sana jadi plus 2, jadi 4 RH RB ya, RB kali RH, kemudian sama dengan RB kuadrat dibagi RB jadi seperti ini, maka RH sama dengan RB per 4. Kita tahu tadi RH lingkaran yang besar ini kan ini ya, sama dengan FG ini tadi kan, sama dengan FG yaitu 60/7x. Nah kemudian dibagi 4 ini jadi 15/7x. Kemudian perhatikan ini AE tentunya adalah AC dikurang CE. Nah AC adalah 20x ya, ini bukan minus ya, tapi 20x dikurangi RB. CE kan sama dengan ini kan, RB ini yaitu 60/7x, disamakan penyebutnya ini jadi 140/7 dikurangi 60/7 adalah 80/7x. Ini adalah panjang dari AE, A sampai E. Nah ini kan AE udah diketahui yaitu 80/7 dari X. Nah tinggal dikalikan aja ini ya, ini coret ke sini, kemudian nolnya dicoret sehingga hasilnya 20/5x adalah RM. R yang ini, yang M ini. Maka perbandingan antara setengah jari-jari lingkaran merah dan lingkaran hijau, RM nya ini tadi kan 24/5, kemudian lingkaran yang hijaunya sudah ditemukan adalah 15/7. Nah ini 15/7x, tinggal x nya aja dicoret ya, berarti ini dikali kebalikannya ya, pembagi dengan pecahan dibalik, ini pembaginya, sehingga disederhanakan ketemunya 56/25 dibagi 3 bagi 3 ya, seperti ini. Padahal tadi kan harus sama dengan K/25. Oke, 25 nya ketemu sama, berarti K adalah sama dengan 56. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.